Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman? Benda-benda semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih teman-teman benda-benda semua yang udah ngeklik video ini. Selamat siang. Di video kali ini aku akan membagikan kegiatan aku. Ini hari pertama sahur dan juga berbuka puasa. Nah, untuk di awal video ini kejadian atau aku lakuin aktivitasnya di sore hari. Jadi ini tuh sebelum maghrib gitu aku ada belanja ke pasar sama suami. Jadi karena kan aku nggak belanja sendiri ya, belanja bareng suami, jadi nungguin suami pulang kerja. Habis itu baru deh aku ke pasar, dan di pasarnya itu nggak ada tukang sayur. Jadi sayur-sayur tuh pada nutup semua, yang buka hanya ini. Jadi aku cuma beli ayam 1 ekor, terus aku beli telur ayam 1 kilo, sama aku beli juga telur puyuh setengah kilo. Jadi yaudah deh buat sahur nanti malam pakainya ini aja dulu ya, daripada nggak ada gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalkan sahur gitu lebih bagus lagi yang berkuah-kuah. Ditambah suami memang dia demennya ya sayur bening kayak gitu-gitu. Paling nanti kalau misalkan hari Minggu baru deh aku belanja ke pasar. Oke, untuk telurnya sendiri, telur ini harganya 32.000 buat sekilo. Nah, di tempat teman-teman lagi naik ataukah gimana? Kayaknya semua lagi naik ya, seperti biasa kalau wayah-wayahnya lebaran, bulan puasa, terus lebaran haji, Natal kayak gitu-gitu tuh biasanya sih ya pada naik gitu. Untuk telur puyuh aku kasih alas kertas kayak gini supaya dia itu nggak loncat. Soalnya itu kan dia lubangnya agak gede-gede, takutnya dia pada brojol. Apa ya pada brojol ya, pada keluar-keluar gitu. Jadi ini aku alasin pakai kertas bekas bungkus aja. Nah, karena ada beberapa yang pecah, banyak yang pecah, jadi aku sekalian cuci, sekalian aku bersihin. Jadi untuk Kara sama kakak itu kan lebih bagus double prohe ya. Aku juga kan masih konsul, terus aku juga masih kontrol buat adik Kara. Jadinya aku coba sekalian konsultasi ke dokter anak, gimana kalau misalkan konsumsi telur puyuh kayak gitu. Nggak apa-apa bu, katanya bagus. Jadi yaudah deh aku lanjutin telur puyuhnya. Ini karena kan dia ikan itu kita nggak terlalu suka mau ikan, tapi yang kering banget. Kalau udah nggak kering ya nggak mau. Tapi kalau telur ini asal diceplok atau di dadar atau dibulatin dia itu mau. Jadi ya wis lah aku ituin yang dia mau gitu. Ditambah juga buat sayur-sayurnya jangan lupa. Alhamdulillah ini udah beres buat stokan. Nggak tahu nih ini berapa hari. Ini pun nggak yang aku setiap hari masak telur ya, tetap kayak selang-seling gitu. Buat pelengkap kayak misalkan hari ini telur sama ayam, kalau besok udah belanja baru aku buat yang lain, biar aku nggak ke warung-warung juga. Tapi tetap aja ya kalau ke warung mah. Oh ya, tadi juga aku ada beli tepung panir, terus aku ada beli kemiri, ada beli royco, penyedap gitu. Aku beli 1 renceng, terus untuk kemiri ini 1 bungkus gini harganya Rp5.000. Oke teman-teman, benda-benda semua, sahur pertama menunya apa nih? Boleh komen-komen di bawah ya, boleh sharing-sharing. Puasa pertamanya gimana? Kalau di sini pas hari pertama puasa itu cuacanya mendung-mendung adem gitu. Tapi di beberapa tempat kayak tempat kerja suami itu tuh hujan. Tapi kalau di sini cuma gerimis aja. Buat stokan aku kumpulin jadi satu seperti ini. Terus juga aku ada beli ayam itu 1 ekor. Jadi aku mau langsung cuci. Alhamdulillah untuk stokannya udah beres, udah rapi. Ini yang pada pecah-pecah mau aku langsung olah, mau aku langsung masak aja. Jadi nanti kalau misalkan sahur aku nggak masak, jadi tinggal diangetin aja. Nah, telur puyuh karena kan cuma nggak terlalu banyak ya, akhirnya aku tambahin pakai telur ayam 3. Udah deh, ini lanjutin aku juga mau langsung masak nasi. Jadi nanti kalau misalkan sahur udah ready buat nasinya. Ini nasinya tinggal 1 piring gitu. Ini nggak bakalan cukup buat kami bertiga, sama Dikara kan sedikit ya, jadi berempat nggak bakal cukup. Jadi yaudah deh aku langsung masak aja supaya nanti kalau sahur itu nggak kebuntrak-buntrak, nggak yang riuh banget kalau ngedadak masak nasi kayak gitu-gitu kan. Nah, di sini juga aku ada beli beras. Jadi ini tuh cuma karungnya aja ya yang rojo lele.
Aku beli 10 kilo. Jadi nanti kalau misalkan tinggal setengah atau tinggal segimana gitu, aku biasanya sih nambah lagi. Jadi yaudah biar dia itu nggak terlalu bubukan atau kutuan gitu. Jadi nggak langsung sekalian banyak. Oke, di sini juga sebenarnya ada Pak suami di belakang kamera, tapi dia nggak on frame. Nah, adik Gara kenapa nggak sama papanya? Dia lagi nggak mau, ya gimana, mau dipaksa juga. Jadi ya wis, toh nggak ribet-ribet banget, kayak gitu doang. Ini juga aku dudukin di sini, dia mau, dia anteng. Karena di belakang kamera ada ayahnya, jadi aku nggak nggak khawatir meskipun dia aku taruh di meja ini. Nah, kenapa meja dapurnya itu terlalu panjang tapi masih dibelokin, masih dibikin letter L gitu? Karena ya ini nih, aku pengennya di dapur aku tuh udah nggak ada meja lagi selain meja dapur yang itu, biar nggak kebanyakan meja, biar nggak kebanyakan kayak lemari kabinet gitu. Aku maunya yang di situ aja. Kalau misalkan nanti ada rezekinya mau dikasih kitchen set bagian bawah, udah gitu penyimpanan di situ aja. Sama di meja ini kalau buat masak-masak ini kan enak ya, lega gitu. Ditambah aku memang seneng kayak bebikinan, terus aku tuh seneng kayak masak ngumpul sebenarnya, tapi memang di sini aku belum nemu yang pas, belum nemu yang klop. Ayo masak bareng tapi tanpa diomongin gitu. Apa ya tanpa diomongin, tanpa ngomong-ngomongin di belakang. Kayak gitulah. Karena mungkin di samping-samping aku tuh belum ada tetangga, jadi ya masak-masaknya paling sama suami, terus sama teman-teman yang dari jauh kayak gitu masak di sini. Jadinya kan di bagian tengah itu lega gitu. Kecuali aku jarang masak-masak kayak gitu. Terus ini bisa lah untuk meja kompornya nggak terlalu panjang. Nah, ini aku bikin bumbunya, ini mirip semur tapi mungkin beda ya. Soalnya aku pakai bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, kemiri, lada, ketumbar, terus aku kasih sedikit kayu manis. Dia itu biar wangi enak gitu. Udah tinggal di kayak giniin aja. Jadi aku kalau misalkan nggak ada bahan-bahan yang lain, cuma ada kemiri sama bawang-bawangan gitu ya, aku cuma di kayak giniin aja. Mau itu ayam, mau itu telur, sama kayak gini. Terus untuk suami aku kasih tambahan kayak sambal pisah gitu ya, biar aku masaknya sekalian, gak masak 2 kali 3 kali gitu. Jadi satu menu tapi bisa untuk bersama. Kadang kan kita mager juga ya masak banyak-banyak gitu. Ini aku kasih tambahan kunyit bubuk. Jangan lupa juga kasih garam dan juga penyedap rasa. Untuk kecapnya aku pakai 2 bungkus. Ini ada ati karena aku beli 1 ekor dan itu tuh kecil, 35.000 1 ekor karena nggak besar. Jadi yaudah atinya aku cemplungin aja daripada dia diolah sendiri gitu ya, digoreng sendiri ntar dia meletup-meletup. Kan kalau goreng ati itu tuh suka meletup-meletup kan, suka ya gimana gitu. Dilanjutkan, ini udah ke hari berikutnya. Jadi ini siang menuju sore, jadi aku langsung aja masak buat bikin sambal. Nah, ini aku nyoper sambelnya pas malam kan, pas habis bikin bumbu gitu ya, habis sahur aku nyoper. Nah, diolahnya baru ini nih, karena pas itu tuh sahur suami nggak pakai sambal. Ya iya sih sebenarnya kalau sahur jangan pedes, tapi ya namanya papanya anak-anak kadang tuh dia maunya pedes gitu. Jadi ya wis lah, yang penting kan nggak terlalu banyak-banyak. Ini suami belum pulang kerja, aku pun belum mandi, tapi anak-anak udah mandi. Aku mau bikin buat menu buka puasa terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalkan ayahnya udah pulang bisa ngabuburit atau bisa kayak kemana dulu gitu. Kalau seandainya suami pulang udah masak Maya, kalau masaknya ngedadak sore gitu kan nggak bisa kemana-mana. Terus si kakak alhamdulillah hari pertama dia full 1 hari. Jadi kemarin itu buka puasa ngabuburit itu dia mau es krim yang ada gambar penguin. Sebenarnya es krimnya nggak mahal, hanya 5.000. Terus juga dia kan nggak jajan dari pagi ya. Jadi ya udah deh untuk apresiasi dia gitu. Karena udah mau 1 hari, dia mau sendiri. Aku nggak maksa sama sekali. Alhamdulillah. Dan ini
ayamnya aku balik-balikin, aku takut dia meletup karena kapan ya waktu itu dia sampai meletup sampai kenceng. Jadi aku bukan trauma sih ya, tapi ya jaga-jaga aja. Udah mateng, alhamdulillah. Aku pakainya minyak nggak terlalu banyak, nggak banjir-banjir juga. Ya teman-teman, mudah-mudahan semua lagi pada ngapain ya, aku temenin ya melalui vlog sederhanaku ini. Kita sharing-sharing aja, berbagi kegiatan, berbagi aktivitas, tetap produktif di rumah. Dan untuk pertanyaan, aku itu dalam sebulan atau beberapa sering aku jalan-jalan keluar, kayak misal nge-mall, terus makan di luar, kayak gitu-gitu. Aku nggak yang sering-sering banget, tapi ya sesekali kayak makan di luar, terus entah itu jalan-jalan kemana, meskipun nggak ke mall, karena kayak udah enak gitu. Kalau suami pulang ya enaknya di rumah ngumpul, itu udah enak banget. Paling kayak sesekali pas itu ke time zone, nah itu lebihan waktu sahur masih ada, karena pas sahur tadi goreng ayam juga. Jadi ya wis aku angetin daripada dibuang sayang. Jadi menunya masih sama, ada telur terus ayam goreng, tapi ini ada sambal. Nanti tinggal cari buat lalapan-lalapan Pak suami aja. Alhamdulillah. Kita di sini masak apa yang ada, nggak yang riweh-riweh, nggak yang ribet-ribet. Kata suami mah kalau adanya itu ya udah, nggak usah nyari-nyari yang nggak ada, katanya gitu. Jadi yowis, aku ini mau nyiapin buat bukaan. Nah itu kakak katanya, mama udah matang ya, udah wangi, kata dia. Nah ini cuciin piring aku, biarin aku rendam dulu. Aku mau mandi, udah ready, udah beres. Dan aku selesai mandi, ini aku mau nyiapin, mau bikin teh manis. Jadi aku bikin teh manis anget dan juga es teh manis. Nah di sini juga aku pakai teh itu aja, sama nanti aku kasih gula batu karena kebetulan aku tuh masih ada stokan gula batu. Nah ini kalau di sini nggak ada kayaknya mah gula batu kayak gini, soalnya ini aku dapat dari Cirebon. Itu manisnya enak, udah segitu aja ge manis. Nanti ditambahin air, terus nanti dipisahin buat manis, buat panas dan dingin. Di sini aku sekalian nyuapin adik Kara, dia emam, dia udah mandi. Jadi ini tinggal nunggu Pak suami udah ready buat ngabuburit. Alhamdulillah kerjaan beres, anak-anak juga udah pada rapi semua. Nah ini udah maghrib, tapi di luar kayak masih agak cerah gitu ya, masih agak terang. Dan kita lagi berbuka puasa, tadi habis ngabuburit ada beli gorengan, terus beli pisang, beli kerupuk, sama suami beli lalapan karena suami memang doyan lalapan kecuali aku. Dia ada beli pete sama terong bulat warna hijau. Alhamdulillah. Inilah suasana atau keadaan gitu ya, suasana sahur dan juga berbuka puasa hari pertama di rumah sederhana bersama keluarga kecilku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Aku bersyukur banget meskipun nggak yang mewah, meskipun bisa dilihat sama teman-teman keadaan rumah aku belum ada yang dirubah sama sekali, tapi ini udah alhamdulillah banget. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf, mohon diluruskan karena aku hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan aku berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk bersyukur. Ini ayahnya goreng pisang crispy tapi gosong. Kataku nggak apa-apa, yang penting udah dimasakin sama papa.